Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita memiliki Allah yang begitu baik. Allah menganugerahkan kesehatan yang luar biasa pada kita. Oleh sebab itu kita tetap memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Dia. Kita angkat satu pujian penyembahan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu
hadirat-Mu ada Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Walaupun kami Tuhan berada di rumah kami masing-masing Bapa, kami percaya Tuhan ketika kami memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, ada urapan daripada Roh Kudus-Mu yang selalu mengalir, mengisi hati-hati kami Tuhan, di mana biarlah kekosongan-kekosongan hati kami Engkau penuhi Tuhan dengan hati kami yang haus dan rindu akan Engkau Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana pagi hari ini kami mau memuji, kami mau menyembah dan mengagungkan Engkau. Kiranya Engkau layakkan, kuduskan kami. Urapi Tuhan, baik pemimpin pujian, pemain musik Tuhan, terlebih hamba Tuhan yang akan bawakan firman-Mu. Kiranya Engkau kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik, yang terindah oleh Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami mau buka ibadah kebaktian pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kekuatan yang Tuhan beri dalam menghadapi situasi ini begitu ajaib dan begitu luar biasa. Oleh sebab itu kita mau tetap semangat dalam menyembah, dalam memuji, mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Yesus kekuatan dalam hidup ini. Yesus
mengandalkan akan Tuhan, Dia akan memberkati dalam kehidupan langkah-langkah kita. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Setiap kehidupan kita, bila kita mengandalkan kekuatan kita, kita seringkali tidak mampu. Tapi bila kita mengandalkan akan kekuatan Tuhan, mengandalkan pertolongan akan Tuhan, Tuhan yang akan campur tangan luar biasa. Karena kita yakin melalui firman Tuhan, melalui perkataan kita, ada suatu kuasa yang ajaib dan luar biasa. Kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya kita mensucikan hati kita melayakkan hati kita meminta pimpinan Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan yang selalu menuntun dalam langkah kehidupan kita. Ku yakin saat kau berfirman. Amin.
Setiap kata-kata yang keluar bukan dari kepikiran ya Tuhan, tapi semuanya itu berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau siap Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kuduskan hati kami, sucikan hati kami, layakan kami Tuhan untuk mendengarkan daripada firman-Mu. Terpuji nama Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali mau belajar firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Aku diselamatkan, aku anaknya. Aku diselamatkan, aku anaknya. Jemaat Tuhan,
beberapa di antara kita tentu mengenal adalah istilah-istilah dalam keselamatan. Misalnya, saudara mengerti istilah iman, pertobatan, lalu ada juga pembenaran, kelahiran baru, ada pengangkatan, adopsi sebagai anak, kemudian ada pengudusan dan pemuliaan. Bagi beberapa orang memang dibuat seperti tingkatan. Dari yang pertama iman dan pertobatan sampai ke akhirnya yaitu pemuliaan. Dan beberapa orang ada yang tidak seperti itu atau hanya beberapa step, tetapi ada beberapa hal dari istilah keselamatan itu yang digabung menjadi satu, atau kejadian itu sebenarnya saling berurutan dalam waktu yang sama. Nah, kita mengerti keselamatan kita itu, ini dasar yang kita tahu dari Alkitab, keselamatan kita itu benar-benar hanya karena anugerah Allah. Anugerah Allah yang memberikan kita keselamatan yang diterima oleh iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Sang Firman itu. Dan seseorang yang percaya, beriman, dia akan menyertai iman itu dengan perbuatan. Dalam hal ini, awal tentu percaya Yesus, dia akan bertobat. Seperti yang difirmankan. Dan pola dasar keselamatan ini sebenarnya sama. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sekalipun di perjanjian lama, Yesus belum dinyatakan secara pribadi yang menjelma menjadi daging. Tetapi prinsipnya sama. Orang-orang di perjanjian lama, mereka yang menerima keselamatan, kalau kita lihat dari Alkitab adalah, mereka adalah orang-orang yang Tuhan firmankan. Tuhan berfirman, Tuhan berikan janji, lalu kemudian orang itu merespon firman Allah itu. Kenapa orang itu merespon firman? Karena dia tentu percaya bahwa firman yang Allah sampaikan akan terjadi. Termasuk seperti di Niniwe, atau kemudian ada di Zefanya, pertobatan. Mereka orang-orang jadi selamat pada waktu itu karena mereka melakukan firman Allah. Mereka percaya itu akan terjadi dan mereka bertobat. Jadi intinya sama. Ketika mereka menerima firman dari Tuhan, itu sebuah anugerah. Tuhan berfirman kepada orang-orang ini. Lalu mereka percaya karena itu mereka lakukan. Dengan perjanjian baru, firman itulah sudah menjelma jadi manusia, yaitu Yesus. Jadi imannya kepada Yesus, Sang Firman itu. Jadi sama, perjanjian lama maupun perjanjian baru, iman kepada Sang Firman itu. Iman kepada firman yang kemudian disertai dengan perbuatan juga pertobatan. Mari kita akan lihat beberapa istilah ini. Yaitu ada 3 istilah yang kita akan lihat. Pembenaran yang disertai dengan pengampunan dosa. Lalu yang kedua kelahiran baru. Dan yang ketiga pengangkatan ke dalam keluarga Allah. Ini yang bisa dikatakan sepertinya berurutan, tetapi bisa juga langsung terjadi bersama-sama dalam kurun waktu yang kita secara manusia tidak duga. Kita tidak tahu bagaimana sih terjadinya. Dan bahkan ini pun sebenarnya terus terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kita nggak sadari. Kita ingat bahwa keselamatan itu berlaku di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di masa lampau karena kita sudah menerima penebusan dari pengorbanan Yesus Kristus. Di masa ini kita sekarang sedang terus dikuduskan. Makanya nanti ada pengudusan. Lalu kemudian di masa yang akan datang kita masih akan diselamatkan lagi dalam bentuk pemuliaan. Bagaimana Tuhan akan datang dan kita memerintah. Kita menerima juga kemuliaan dari Yesus Kristus. Kita menerima kerajaan itu. Kita melihatnya, kita masuk ke dalamnya. Dan fase-fase ini sebenarnya terus terjadi. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dalam proses dilahirkan baru, itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak sadar. Mari kita lihat yang pertama adalah
mengenai pembenaran dan pengampunan dosa. Pembenaran ini istilah yang dipakai di Perjanjian Baru, terutama di dunia atau di bidang hukum, di pengadilan. Bagaimana seseorang bisa dibenarkan dalam sebuah perkara. Para penulis Alkitab, juga para teolog di masa itu, dengan istilah ini, pembenaran ini, mereka melukiskan Allah itu sebagai hakim. Dan kita tahu juga Alkitab menuliskan itu ya. Allah kita mempercayakan penghakiman itu kepada Yesus. Jadi Tuhan memang hakim, benar itu. Dia adalah hakim di dalam melalui Yesus Kristus. Di dalam pembenaran itu, Allah itu membebaskan orang-orang berdosa dari segala kesalahan dan menyatakan serta memberlakukan mereka sebagai orang benar. Pembenaran itu Allah menyatakan, Allah mengumumkan bahwa pribadi ini sudah dibenarkan dan dibebaskan dari kesalahan, atau itulah pengampunan dosa. Dan ingat, bukan berarti orang yang berdosa itu ketika dibenarkan, dia bebas dari hukuman. Jadi bukan seperti itu. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang sesuai dengan hukum yang Ia berikan, di mana Tuhan sudah berkata, yang berbuat dosa itu ada hukumnya, ada hukumannya. Jadi yang terjadi adalah ketika Allah mau menyatakan seseorang itu benar di hadapannya, di hadapan orang-orang lain, makhluk-makhluk lain, maka tetap berdasarkan keadilan Allah, keputusannya juga harus ada hukuman yang ditimpakan. Dan kita mengerti hukuman yang harusnya ditimpakan kepada orang yang tadinya akan dibenarkan, hukuman itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Dari situlah orang ini secara hukum sah bahwa dia telah dibenarkan oleh Allah. Dia diampuni dosa-dosanya. Karena hukumannya yang harusnya dia terima sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita lihat Roma pasal 3 ayat 24 sampai 28. Roma pasal 3 ayat 24 sampai 28. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkannya dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Makanya dasarnya harus iman kepada Yesus. Atau kalau untuk di perjanjian lama mereka beriman kepada firman itu. Lalu ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Lihat, Tuhan mau tunjukkan keadilannya. Memang dosa-dosa itu terjadi, tapi Tuhan mau tunjukkan keadilannya melalui Yesus Kristus. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Masa penulisan Alkitab itu. Surat Roma, masa Paulus, masa setelah Yesus Kristus itu. Dia tunjukkan keadilannya. Dia soalnya yang sudah berfirman, hukuman itu harus terjadi kepada orang-orang yang berdosa. Dan bahkan untuk menebus kesalahan itu harus ada korban pendamaian. Dan dia tunjukkan keadilannya itu bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya
kepada Yesus. Puji Tuhan. Jadi Allah benar, Allah adil, dan dia benarkan orang sesuai prosedur hukumnya dia sendiri. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, betapa kita bersyukur ketika Allah membenarkan kita. Itu artinya Allah mengumumkan, Allah menyatakan bahwa kamu, saya dan saudara adalah orang yang benar. Penyataan Allah di dalam Yesus Kristus, kamu sekarang orang yang benar. Sebab hukumanmu sudah ditanggung dan kamu sesuai ketentuan bahwa hukuman itu ditanggung, dosa itu dibereskan, hutang itu dilunaskan hanya oleh adanya korban yang sempurna, yang layak, yaitu Yesus Kristus. Dia benar-benar adil sekali. Dia sendiri yang menanggung hukumannya. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia harus diserahkan ya karena pelanggaran kita itu. Kita orang yang berdosa, orang bersalah. Tapi untuk membenarkan kita itu terjadi. Hal itu harus digenapi. Dan juga Yesus kemudian bangkit. Sehingga akhirnya kita yang percaya kepadanya, beriman kepadanya, kita dibenarkan. Tuhan sudah membenarkan kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jelas sekali, melalui atau di dalam Yesus kita kemudian dinyatakan benar. Nah, sebab itu ketika iblis coba datang, itu ada ayatnya kan, mendakwa, kita punya pengantara yaitu Yesus Kristus. Iblis itu tidak berdaya sebenarnya mendakwa kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena bagi Allah kita sudah dibenarkan lewat Yesus Kristus. Bagi yang percaya kita dibenarkan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Secara hukum, maka kita dinyatakan pribadi yang sah, dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah proses yang dinamakan kelahiran baru. Kita lihat Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3-5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali. Makanya ini bagian dari proses keselamatan dari Tuhan. Kita dibenarkan dan juga kita dilahirkan kembali. Nah, makanya ini bisa terjadi tuh secara bersama-sama. Dilahirkan kembali. Dalam ilustrasi yang tadi, saudara, ketika seseorang masuk pengadilan, lalu dinyatakan sudah dibenarkan, kamu dinyatakan tidak bersalah. Seseorang yang jelas-jelas, kalau kita kan ditulis Alkitab jelas-jelas kita berdosa, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dalam pengadilan juga seperti itu, ketika penjahat kemudian dinyatakan tidak bersalah, itu bukan berarti kemudian kehidupannya instan seketika itu juga kamu tidak bersalah. Secara moral dia kemudian menjadi orang yang baik. Betul Bapak Ibu? Tidak. Tapi membutuhkan proses kemudian dalam kehidupannya untuk dia sadar
dan dia bersyukur atas pernyataan tidak bersalah yang kemudian dia terima, nah itu yang kemudian mewarnai kehidupan dia untuk dia berubah menjadi baik. Itu ada proses. Dan inilah yang diilustrasikan sebagai proses kelahiran baru. Kita perlu dilahirkan kembali. Kelahiran baru itu perubahan yang dari dalam. Kalau tadi dibenarkan itu secara hukum kita sah. Tidak ada yang bisa gugat lagi. Tapi manusia berdosa kita itu masih ada. Kita masih hidup dalam daging itu, manusia lama. Nah karena itu perlu dilahirkan kembali. Berarti kalau dilahirkan kembali kan sepertinya bukan manusia yang dulu ya. Jadi lahir lagi. Dari proses, dari bayi lagi, dibentuk lagi. Kelahiran baru, kita perlu dilahirkan baru. Ini perubahan di dalam, perubahan yang lengkap dan terus akan disempurnakan. Tentu oleh pertolongan Roh Kudus. Dan inilah yang dapat merubah watak kita. Karakter kita yang tadinya sangat tidak berkenan. Hakikat kehidupan kita yang tadinya kita orang berdosa, tapi sekarang kita adalah hamba Tuhan, orang yang ditebus oleh Tuhan. Makanya Yesus di Yohanes pasal 3 ayat 7-nya, kemudian dia katakan, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus, kamu tuh harus dilahirkan kembali. Nah kata kembali itu, bahasa aslinya, saudara, itu adalah anoden. Artinya from above, kamu harus dilahirkan dari atas. Sebab itu Nikodemus rada gak ngerti, masa bisa udah tua terus masuk lagi ke dalam rahim. Tapi maksud Tuhan, Yesus adalah lahir dari atas. Jadi ini memang perkara supranatural. Hanya Allah sumbernya. Allah yang dapat membuat seseorang mengalami kelahiran kembali. Karena ini adalah dilahirkan dari atas. Dan karya Tuhan mengerjakan kelahiran baru dalam hidup kita itu sebenarnya sangat misterius. Sebab itu di ayat 8-nya itu diumpamakan angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Orang yang lahir dari roh juga dari air itu. Bisa bicara tentang firman, tapi air juga misalnya di Yeskiel itu dipakai untuk pembasuhan. Pembasuhan untuk para imam yang akan melayani, dibasuh dulu, dikuduskan. Rupanya peristiwa dilahirkan ini oleh roh itu sangat misterius. Tidak tahu kapan mulainya. Yang jelas itu ada dampaknya. Seperti angin. Itu ada dampaknya. Nah, coba saudara lihat. Apalagi kalau angin itu udah jadi angin topan ya. Saudara lihat di luar negeri. Itu kelihatan jadinya. Tapi yang jelas angin itu berdampak. Saudara bisa ada benda-benda tertentu bergerak itu karena angin. Nah kelahiran baru juga begitu. Kita gak tahu. Kita tuh dilahirkan barunya tuh seperti apa melalui air dan rohnya. Tetapi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa dari Allah. Dari atas sumbernya. Kita jadi lahir baru. Orang yang lahir baru itu di 1 Yohanes pasal 2 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Dan dilihat, surat 1 Yohanes, penulis yang sama Yohanes, kalau orang lahir daripadanya, lahir dari Tuhan, lahir dari roh, lahir dari atas, dia adalah setiap orang yang berbuat kebenaran. Itu ciri orang yang dilahirkan kembali. Dia akan berbuat kebenaran. Sebab itu jemaat Tuhan, bukan hanya berdasarkan KTP atau agama sebagai orang Kristen. Bukan juga karena kehadiran saudara yang setiap minggu tidak ada bolongnya dalam ke gereja, dalam ibadah komunal. Lalu itu bisa membuktikan bahwa kita sudah lahir baru, belum tentu.
Karena orang yang lahir baru, lahir dari Tuhan, dia akan berbuat kebenaran. Nah, kalau salah satu tanda ini kita tidak temui pada orang Kristen atau orang yang beribadah sekalipun, saudara. Ini orang tidak melakukan kebenaran. Ini orang sukanya berdusta. Ini orang kok gak berubah-berubah. Mulutnya terus begini, kasar. Ini orang kok tidak pernah mau membantu. Nah, saudara, sebenarnya bisa dikatakan kalau tanda-tanda ini ada, walaupun orang itu sudah ke gereja, itu belum mencerminkan seorang yang bisa dikatakan lahir baru. Jadi mari coba kita lihat diri kita. Apakah kita sudah melakukan kebenaran sebagai bukti bahwa kita sudah dilahirkan oleh Tuhan, atau sudah tadi diselamatkan itu ya, dengan segala proses yang kita sedang lihat ini. Kalau belum berbuat kebenaran, sesungguhnya orang itu belum lahir baru. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mengenai pengangkatan. Pengangkatan di sini bukan rapture saat kita diangkat oleh Yesus, tetapi pengangkatan sebagai anak atau adopsi. Kita mengerti ya istilah adopsi. Seseorang yang bukan dari darah daging, dari baik laki-laki ataupun perempuan, tetapi kemudian diangkat untuk masuk dalam keluarga tersebut. Dalam peristiwa pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarganya Tuhan, saudara, kita bersyukur karena kita menerima hak-hak yang istimewa. Jelas dong, seperti orang yang diadopsi. Ketika seseorang itu, ada orang ya, tertarik, saya pengen angkat anak ini. Sebelum orang itu diadopsi, tentu dia tidak akan memiliki apa yang kemudian dipercayakan oleh si orang tua yang mengasuhnya nanti. Betul kan? Gak bisa. Walaupun dia bertamu lah, katakan ke rumah itu, bertamu untuk dilihat gimana, dia tidak akan memiliki apa-apa dari keluarga itu karena dia bukan anak yang diangkat. Tapi setelah dia diadopsi, maka dia berhak menerima apa yang diterima itu, yang dipercayakan. Jemaat Tuhan, sama seperti tadi ilustrasi tadi. Ketika seseorang itu dinyatakan tidak bersalah, dibebaskan dari hukuman. Walaupun kalau kita bukan pakai istilah dibebaskan dari hukuman, enggak. Dihukum, tetapi yang dihukum adalah pribadi yang lain ya. Nah, maka si orang yang sudah dibenarkan tersebut tadi ya, kan enggak semata-mata moral jadi benar. Lalu juga kan tidak semata-mata kemudian si hakim dalam pengadilan itu orang dibenarkan, lalu kemudian orang itu menjadi anak dari hakim tersebut. Kan tidak seperti itu. Setiap pengadilan, orang yang dibenarkan tidak jadi menerima hukumannya dalam dirinya, itu kemudian dia jadi anaknya hakim. Tentu tidak seperti itu. Makanya ketika Tuhan sebagai hakim yang adil, bayangkan saudara, hukuman tetap ada, tapi ditimpakan kepada pribadi Yesus Kristus. Dan sekarang kita sebagai orang-orang yang tadinya durhaka, dia sebagai hakim, dia sekarang mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Orang yang tadinya berdosa tidak layak menerima pengampunan, tapi sudah dibenarkan, sekarang diangkat menjadi anak-anaknya. Bukankah sebenarnya logikanya kan beresiko? Ini orang bekas penjahat atau bersalah. Jangan-jangan kalau diangkat jadi anak bisa macam-macam. Tapi mari kita lihat sisi dari kebaikan Tuhan kita. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita jadi punya keistimewaan, seharusnya tidak layak. Kita punya sekarang hak-hak istimewa, hak-hak yang khusus. Mari kita lihat contohnya ya. Baik umat Israel, bangsa Israel. Roma pasal 9. Roma 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat anak. Lihat, orang Israel juga jadi umat itu diangkat anak. Dan kita lihat apa yang mereka terima. Dan mereka telah menerima kemuliaan
dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ada keistimewaan yang mereka terima dibandingkan bangsa lain. Lalu kita lihat dalam pasal 8, dalam hubungan dengan kita orang percaya, ayat 17, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Sama, diangkat jadi anak orang Israel, dia terima janji-janji Tuhan. Kita juga sebagai ahli waris berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Harus menerimanya itu bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Ya sekalipun lewat penderitaan. Penderitaan seperti apa ya? Karena ini saudara bisa lihat di pasal 8. Bagaimana kita harus hidup dalam roh. Orang yang bebas dari penghukuman, tidak hidup dalam penghukuman seperti di ayat 1-nya itu adalah yang ada dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus, kalau dalam King James Version ya, itu ada yang hidup dalam roh. Jadi penderitaan di sini juga ada hubungannya bagaimana pergumulan daging kita untuk kita ikuti keinginan kita atau kita mengikuti keinginan Roh Kudus. Kan kita waktu percaya kepada Yesus kita tuh sudah terima Roh Kudus, belum dalam bentuk baptisan, tetapi ada Roh Kudus yang membuat kita jadi percaya. Dan sejak saat itu Tuhan memimpin lewat firman, kemudian kita mengalami baptisan Roh Kudus. Selalu kita semakin muncul, itu yang diperbaharui ya hari demi hari, kepekaan dalam kehidupan kita. Dan kita kadang menderita sebab kita harus menuruti apa kata firman lewat Roh Kudusnya. Sementara manusia kita nih lebih banyak menginginkan daging. Jadi kita benar-benar mematikan keinginan daging, dan itu membuat kita menderita secara manusia daging itu. Tapi itulah keistimewaannya ketika kita diangkat sebagai anak, kita menikmati janji-janji Tuhan, bahkan ahli waris kerajaan sorga. Pada masa perjanjian baru juga dalam kerajaan Roma seperti itu. Ada proses yang harus dilakukan supaya seseorang itu diadopsi dan dia memperoleh hak sebagai anak. Yang sama dengan anak adopsi. Dan sebenarnya saudara, di zaman kita juga seperti itu ya. Saya ingat untuk suku-suku tertentu, ada seorang rekan saya yang suka saya ajak pergi, saudara, dia ada temannya itu dari suku Batak ya. Jadi dia diberikan marga yang sama, dan ya memang saya tidak tahu apa saja hak kemudian seperti apa sih yang dialamatkan kepada dia sebagai penerima gelar itu. Tapi yang jelas dikatakan oleh teman saya itu, hamba Tuhan ini benar-benar diterima seperti keluarga sendiri. Memang keluarga sendiri. Rumah silakan, anggap rumah sendiri ya. Ya saya nggak tahu sejauh apa, tapi ya seperti itu, ada prosedur. Tapi ketika orang diangkat menjadi anak, maka dia menerima hak-hak yang istimewa. Dan betapa kita bersyukur bahwa di dalam firman melalui Yesus Kristus kita diberikan kuasa untuk kita jadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, yang menerima firman itu yang menjadi manusia itu Yesus. Kita yang menerima dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tadi ya hubungannya kelahiran yang dari atas, dilahirkan dari Allah. Kita itu dikasih kuasa untuk kita memang jadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Alkitab juga benar-benar menegaskan kita bahwa kita ini memang adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Betapa besarnya kasih Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Tadi perhatikan. Kita disebut anak-anak Allah dan diyakinkan lagi. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih Bapa itu. Ayat 2-nya, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Lagi-lagi ditekankan, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi sebagai anak saudara, kita juga semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bukankah itu yang dikehendaki? Itu yang Alkitab sendiri ajarkan. Kalau mau menerima kerajaan Allah, mau diangkat oleh Yesus, maka harus sempurna. Itu yang Bapa kehendaki. Dan ternyata melalui pengangkatan kita sebagai anak, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yang memang begitu ya. Biasa orang bilang like father like son. Biasanya ciri-ciri anaknya mirip sama ciri-ciri bapaknya. Begitu. Jadi kita bersyukur saudara. Memang kita anak-anak Allah. Dan kita disempurnakan menjadi sama seperti dia. Makanya secara otomatis kita jadi seperti Yesus. Maka pasti warisan itu, pemerintahan itu juga jadi milik kita. Makanya dalam ayat yang lain juga kita nanti memerintah bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Itulah yang kita lihat 3 istilah dalam keselamatan. Yang terus kita jalani dalam kehidupan kita. Pembenaran, pengampunan dosa, kelahiran baru dan pengangkatan ini. Sampai nanti ya, tadi pengangkatan juga sampai sempurna seperti dia. Dan ini terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita sangat bersyukur. Apalagi saudara di zaman kita, zaman anugerah. Kalau di zaman perjanjian lama, mereka yang menerima keselamatan, mereka tidak memiliki hubungan yang begitu dekat. Ya hanya beberapa seperti Musa, lalu Abraham sebagai sahabat Allah, lalu ada Henok. Tetapi tidak semua orang-orang dalam perjanjian lama itu bisa punya hubungan yang dekat dengan Allah. Tapi dalam perjanjian baru, melalui Yesus Kristus, bahkan Yesus sendiri ajarin doalah kepada Bapa. Panggilnya Bapa. Ada kedekatan ketika tirai bait suci itu terbelah. Orang bisa melihat ruang Maha Kudus. Tidak ada lagi penghalang. Ada hubungan yang semakin dekat antara manusia dengan Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Kalau di perjanjian lama, sekalipun kita lihat Musa, Abraham dekat, tidak pernah dikatakan mereka panggil Tuhan dengan Bapa. Nanti saudara akan temukan itu di Yesaya. Yesaya sebutkan, Tuhan engkaulah Bapa kami, Bapa dari umat. Tidak sembarangan. Tapi di perjanjian baru, Yesus ajarkan kita sebut dia dengan Bapa. Kita benar-benar punya hak istimewa. Kita punya hal yang khusus dari Tuhan. Kita semakin dekat dengan dia. Kita punya keintiman yang semakin dalam yang kita miliki bersama dengan Tuhan sebagai anak-anaknya. Dan kiranya kalau kita mengerti hal ini, kita menyadari betapa besarnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau tetap dalam proses keselamatan itu. Orang yang mau tetap dalam proses keselamatan adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia akan mengikuti kehendak dan perintahnya. Sampai kemudian
keselamatan yang akhir itu, yaitu kerajaan Allah melalui Yesus Kristus itu bisa kita lihat, kita terima warisan kerajaan sorga itu secara pandangan mata, muka dengan muka. Puji Tuhan, kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, ya Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Kami bersyukur kami boleh melihat firman Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau membenarkan kami Tuhan, menghapuskan kami dari dosa pelanggaran kami. Bahkan Engkau melahirkan kami kembali jadi ciptaan yang baru. Kami mati dan bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Dan kami menjalani proses hidup ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu. Memang kami adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Bahkan sampai pada ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Yesus. Itu hanya semua karena anugerah Tuhan. Allah yang setia yang bertindak bagi kami. Allah yang adil dan benar dan penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa. Kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau terus menyempurnakan kehidupan kami. Sama seperti Yesus. Memiliki watak pribadi, perasaan, pikiran seperti Yesus Kristus. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Karena Engkaulah kebenaran itu. Engkaulah firman itu Yesus. Puji Tuhan. Dan sebagai anak-anak, kami yang mengalami pertobatan kelahiran yang baru. Kami mau menjauhkan diri dari segala macam bentuk perbuatan dosa. Dan kami mau hidup dipimpin oleh Roh. Hidup sesuai dengan kebenaran. Orang yang lahir dari Allah akan melakukan kebenaran. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum seperti yang Kau kehendaki. Kami belum menunjukkan ciri-ciri seperti ini. Tuntun kami Roh Kudus. Bawa kami dalam proses keselamatan yang mulia yang Engkau kerjakan dalam hidup kami semua. Kami semua jemaat Tuhan, kami yang hadir dalam pertemuan kami bersama secara online ini, yang melihat tayangan. Mari Tuhan, kami hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Sepanjang minggu yang berjalan, dalam segala aktivitas yang dilakukan anak-anak-Mu kami semua, dalam pekerjaan, pendidikan, pelayanan, di saat kami harus bertemu dengan banyak orang ya Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Engkau sanggup menolong, melindungi kami, meluputkan kami Tuhan. Sebab itu dengan tenang kami boleh menjalani segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Segala hal yang harus kami lakukan di sepanjang minggu yang berjalan. Karena kami melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kami hidup seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan kami terus percaya bahwa kami memiliki mahkota kehidupan itu. Kami akan melihatnya. Mahkota itu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, mencukupkan segala kebutuhan hidup, biaya, kehidupan sehari-hari dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan untuk organisasi kami GPDI Tuhan, baik pusat maupun daerah, Engkau menolong kami semua hamba-hamba Tuhan tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga perkembangan terjadi di organisasi ini terlebih benar-benar menjadi alat Tuhan untuk menjangkau orang-orang supaya menerima keselamatan khususnya di Jawa Barat ini ya Tuhan. Pakai kami jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu menjadi saksi Kristus. Engkau yang memberikan kami keberanian untuk menjadikan bangsa-bangsa murid-Mu, memberitakan Injil-Mu. Terus berikan hikmat kepada pemerintah kami. Vaksin yang sedang dicoba dan sudah mulai disebarluaskan di beberapa negara juga Tuhan. Kuduskanlah semua ini Tuhan. Kami tahu kehidupan kami berjalan sesuai dengan ketetapan rencana Tuhan. Dan itulah
kehendak-Mu yang sempurna yang akan jadi ya Tuhan. Pulihkan kondisi yang saat ini terjadi, dampak dari COVID-19 bagi setiap pribadi manusia dalam bidang kesehatan, politik. Tuhan jamah semuanya. Ekonomi juga Tuhan mulai pulihkan satu persatu. Dan menjadi doa kami, semakin banyak orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami juga yang beribadah, kami beribadah dengan takut akan Tuhan dan benar-benar memakai waktu kami daripada akhir zaman ini. Sungguh memusatkan hidup kami kepada Yesus Kristus. Engkaulah pusat perhatian kami Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami dan sedang menyelamatkan kami dan akan menyelamatkan kami lagi. Terima kasih Bapa, ini doa kami setiap anak-Mu yang sudah melayani urapan Tuhan, bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, kami semua. Tambahkan iman, tambahkan hikmat. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan, Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan, mulai hari ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.